Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat anak-anakku kelas 12 IPS yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini atau pertemuan kedua mata pelajaran geografi kelas 12 IPS, kita akan membahas subkadi tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang wilayah dan perwilayahan, tentunya kalian masih ingat. Nah, untuk mendalami wilayah dan perwilayahan, pada pertemuan kali ini kita akan memperjelas lagi pada subkadi pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan tujuan supaya kalian mengetahui pengertian pembangunan dan pertumbuhan wilayah, khususnya pertumbuhan wilayah di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjutkan materi geografi kelas 12 untuk kaji konsep wilayah dan tata ruang. Dan kali ini subkadinya adalah pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Kita mulai dari pengertian pembangunan. Apakah itu pembangunan? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pembangunan pengertiannya adalah upaya secara sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah tujuan dari pembangunan? Aku bisa melihat, yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia, yang keempat memanfaatkan atau mengambil dan memelihara sumber daya alam, yang kelima mengembangkan industri untuk menopang ekonomi nasional, yang keenam mengantisipasi krisis energi, dan yang terakhir untuk pemanfaatan dan pemeliharaan ekosistem lingkungan. Bagaimanakah pembangunan wilayah di Indonesia? Pembangunan wilayah di Indonesia berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2018 adalah untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Karena itulah anak-anakku, pemerintah membentuk pusat-pusat pertumbuhan pembangunan di berbagai daerah Indonesia. Implikasinya kemudian pemerintah membagi wilayah Indonesia itu menjadi beberapa wilayah pembangunan, dan masing-masing wilayah pembangunan ini ada pusat pertumbuhannya. Apakah itu pusat pertumbuhan? Langsung kita lanjutkan. Pusat pertumbuhan. Oke, pusat pertumbuhan atau growth pool ya adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya itu sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah yang lain, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan supaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Kesimpulannya, dia adalah kawasan atau kota yang terbesar, yang termaju, yang tercepat perkembangannya dibandingkan dengan sekitarnya. Tujuannya untuk bisa memberi contoh ya, untuk bisa menjangkau, menjelajah wilayah sekitar supaya bisa cepat maju. Itu adalah pusat pertumbuhan. Faktor penentu suatu daerah itu ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ya, bisa kalian lihat. Yang pertama tentu sumber daya alam, seperti sumber daya barang tambang, sumber daya mineral, sumber daya hayati, dan sebagainya. Yang kedua sumber daya manusia. Ini baik pendidikan, keterampilan, pelatihan, ini tidak bisa lepas. Di samping kualitas bagus, kuantitasnya juga harus cukup, karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri itu banyak membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Sarana ini yang mutlak harus ada untuk menjadi pusat pertumbuhan, antara lain adalah jalan.
jalan raya, jalan tol begitu ya. Kemudian pelabuhan, karena di pelabuhan itu akan menjadi pusat bongkar muat barang yang akan mengantar barang-barang itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bandara internasional, terminal, stasiun dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah lokasi. Lokasi ini harus berjauhan antara pusat pertumbuhan satu dengan pusat pertumbuhan lain. Kalau berdekatan seperti Bandung, Semarang itu tidak menjadi pusat pertumbuhan. Lokasi ini baik mencakup site maupun situasi. Apakah site itu? Site itu adalah kondisi di dalam atau internal di kawasan atau di kota tersebut. Antara lain seperti bentuk wilayah, kondisi iklim, tata air, kesuburan tanah, keadaan sumber daya tambang atau mineral dan sebagainya. Itu site. Kemudian yang situasi berarti adalah daya jelajah atau daya jangkau ya. Kemampuan dari pusat pertumbuhan itu untuk menjangkau, menjelajah wilayah sekitarnya di dalam memberikan pelayanannya. Itu adalah situasi. Contohnya Jakarta. Jakarta itu situasinya mampu memberikan pelayanan untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian Semarang mampu memberikan pelayanan untuk wilayah yang disebut Kedung Sapur ya, Kendal, Demak, Ungaran, kemudian Salatiga, Purwodadi. Di Surabaya dengan istilah Gerbang Kertosusilo mampu memberikan pelayanan untuk daerah Gresik, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan. Antara lain demikian pusat pertumbuhan. Baik, nah untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia, maka Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama dengan 4 pusat pertumbuhan masing-masing, dan 4 pusat pertumbuhan atau 4 wilayah pembangunan utama itu dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan. 4 wilayah pembangunan utama dengan pusat pertumbuhannya tersebut adalah yang pertama wilayah pembangunan utama A, yang paling barat, paling kecil ya, tapi berbatasan dengan banyak negara lain, adalah pusatnya di kota Medan, kota terbesar keempat di Indonesia. Wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhannya adalah di Jakarta. Wilayah pembangunan utama C, pusat pertumbuhannya di Surabaya, dan wilayah pembangunan utama D, pusat pertumbuhannya di Makassar. Baik, sekarang kita akan mulai membahas masing-masing wilayah pertumbuhan atau wilayah pembangunan. Kita mulai dari wilayah pembangunan utama A. Wilayah pembangunan utama A sebagai wilayah pembangunan utama yang paling kecil atau paling sempit di Indonesia, itu ada 2 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 1 di Nangro Aceh Darussalam dan wilayah pembangunan Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, wilayah pembangunan 2 Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk supaya kalian mudah memahaminya, maka wilayah pembangunan 1 itu cakupan wilayahnya adalah Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Ini ya, ini wilayah pembangunan 1. Wilayah pembangunan 2 itu 3 provinsi. Sumatera Barat warna kuning, Riau, Pekanbaru warna merah, dan Kepri ada kota terbesar, kota metropolitan Batam ya. Itu ini warna oranye. Inilah wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhannya adalah di kota Medan, adalah kota paling besar di kawasan Indonesia bagian barat. Perkembangan kota-kota lain di wilayah pembangunan utama A bisa kalian lihat, antara lain adalah ini ada kota Banda Aceh, kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada kota mana ini, Pekanbaru ya, kota Pekanbaru sebagai salah satu kota baru dengan kota metropolitan baru di Indonesia. Kemudian ada kota Padang di pantai barat Sumatera bagian barat, kemudian kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, kemudian kota Batam. Kota ajaib, kota ini baru lahir ya, tahun 2000-an, untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga Singapura, maka kota ini sekarang langsung berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa ya. Sangat pesat pertumbuhannya, layak dia menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kita lanjutkan sekarang dengan wilayah pembangunan utama B. Adalah wilayah pembangunan utama yang mencakup 3 wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan 3 itu wilayah pembangunan 4 dan wilayah pembangunan 5.
Wilayah pembangunan 3 itu di Sumatera Tengah ya, sampai Bengkulu, ujungnya Lampung ikut wilayah pembangunan 4. Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Wilayah pembangunan 4 ini yang paling padat ya penduduknya di Indonesia, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Wilayah pembangunan 5 adalah Kalimantan Barat. Kita lihat di petanya, wilayah pembangunan utama B ada 3 wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan 3 itu ini Jambi, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Wilayah pembangunan 4 itu mencakup Lampung, Banten, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ini wilayah pembangunan 4. Dan wilayah pembangunan 5 itu adalah Kalimantan Barat. Kenapa satu provinsi? Karena ini diharapkan potensi kedepannya juga sangat besar. Karena wilayahnya itu luas, kemudian sumber daya alamnya melimpah, tinggal menunggu sumber daya manusia. Ketika nanti terus bertambah penduduknya, dia dimungkinkan akan dimekarkan lagi provinsinya. Pusat pertumbuhan wilayah pembangunan utama B ini tentu di ibu kota negara kita, yaitu kota Jakarta. Lanjut, kita lanjutkan ke wilayah pembangunan. Kita lihat dahulu ya keadaan kota-kota besar di wilayah pembangunan utama B, ya, keadaan kota-kota besarnya. Baik, kalian bisa menyaksikan, kita sambil melihat perkembangan kota-kota besar di wilayah pembangunan utama B. Kota manakah ini? Adalah kota terbesar di Sumatera bagian selatan, yaitu kota Palembang. Kemudian kota terbesar ketiga di Indonesia, yaitu kota Bandung. Kota Katulistiwa di Kalimantan Barat, ini ditunggu ya ditunggu kecepatan pembangunannya karena dia membawahi wilayah yang sangat luas. Dan kota terbesar kelima di Indonesia adalah kota Semarang. Kita lanjutkan tentang wilayah pembangunan utama C. Wilayah pembangunan utama C itu di Surabaya ya. Di Surabaya itu membawahi 2 wilayah pembangunan 6 dan 7. Wilayah pembangunan 6 itu mencakup Provinsi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 7 mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kita bisa melihat ini adalah peta wilayah pembangunan utama C, yaitu mulai dari wilayah pembangunan 6. Kalian bisa saksikan ini Jawa Timur, kemudian ini Bali. Ini adalah wilayah pembangunan 6. Wilayah pembangunan 7 itu Kalimantan Tengah. Kalian saksikan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah pembangunan utama C ini pusatnya adalah di Surabaya, layak sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, kawasan atau megapolitan baru di Indonesia. Kita bisa lihat kota-kota besar yang menopang pusat pertumbuhan wilayah pembangunan utama C yang mendukung atau menopang Surabaya. Ini adalah kota Denpasar sebagai pintu gerbang Indonesia untuk pariwisata. Kemudian ada kota Palangkaraya, ada kota Pasar Apung yaitu Banjarmasin, dan kota-kota di Kalimantan Timur sambungkan salah satu yaitu kota Samarinda. Walaupun di sana juga ada kota besar yang lain. Kemudian wilayah pembangunan utama yang terakhir adalah wilayah pembangunan utama D. Pusat pertumbuhannya ada di kota Makassar. Di sini sebenarnya wilayahnya masih sangat luas, tetapi pusat pertumbuhannya hanya atau baru kota Makassar yang layak ditetapkan oleh pemerintah, sehingga wilayah pembangunan utama D ini masih memungkinkan kelak untuk dipecah menjadi 2 wilayah pembangunan utama untuk mempercepat mengejar ketertinggalan di wilayah Indonesia Barat. Mencakup 3 wilayah pembangunan 8, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Kalau dilihat di provinsinya, bisa kalian lihat anak-anakku, wilayah pembangunan 8 itu adalah Nusa Tenggara Barat, ini Lombok, Sumbawa. Nusa Tenggara Timur, ini ada Sumba, Flores, Timor, dan Rote, pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Sawu, ya, Pulau Alor, Wetar, gitu.
Ini kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Ini wilayah pembangunan 8. Wilayah pembangunan 9, ini wilayah pembangunan 9 yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dan wilayah pembangunan 10 yang paling luas di Indonesia, potensi kedepannya mungkin berdiri sendiri, adalah Maluku Utara, kemudian Maluku, kemudian Papua Barat, dan Papua sebagai provinsi terluar di Indonesia Timur. Di manakah pusat pertumbuhannya adalah di Kota Makassar. Kita bisa melihat juga dengan keadaan kota-kota lain di wilayah pembangunan utama AD, antara lain adalah ini yang pusatnya di Kota Makassar, Indonesia Timur, diharapkan mendorong menggerakkan kota-kota lain juga untuk tumbuh. Kemudian ada Kota Manado di ujung Sulawesi Utara sana, kemudian ada Kota Kendari di bagian tenggara, dan Kota Palu di Sulawesi Tengah yang beberapa waktu yang lalu baru kena musibah gempa dan tsunami. Kemudian kota-kota besar yang tidak kalah pentingnya di wilayah Indonesia Timur adalah Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, kemudian Kota Ambon di Maluku, dan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, serta Kota Jayapura sebagai ibu kota Papua yang menyimpan potensi besar di masa yang akan datang. Oke, diharapkan dengan diadakannya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah, dana pembangunan tidak terkonsentrasi di Jakarta atau Jabodetabek, tetapi merata demi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjutkan materi geografi kelas 12 untuk kaji konsep wilayah dan tata. Anak-anakku semua, terkait dengan materi kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan kemarin pada pertemuan pertama kita juga masih ada PR untuk kalian tentang perwilayahan ya. Contohnya misalnya